Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS malam hari ini. Saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Key to Success. Setiap orang pasti ingin menjadi sukses. Ada orang yang menganggap bahwa sukses itu jika mempunyai uang 1 miliar. Namun ada juga orang yang menganggap bahwa sukses itu kalau bisa S3, apalagi kalau di luar negeri. Ada juga orang yang menganggap kalau sukses itu punya financial freedom. Ada juga orang yang menganggap kalau sukses itu bisa membeli apapun yang ia mau. Apapun parameter orang untuk menjadi sukses itu merupakan hak bagi setiap orang. Sah-sah aja, tolak ukurnya berbeda-beda pasti setiap orang menilai suatu tingkat kesuksesan itu seperti apa. Tetapi sebagai kita anak Tuhan, ada 3 kunci untuk kita menuju kesuksesan. Untuk menuju menjadi sukses ada 3 kunci yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, yang kali ini saya akan bahas. Yang pertama, kunci paling mendasar kalau kita ingin sukses adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a, ini udah tidak asing lagi bagi kita, adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam kita menuju sukses, itu pasti melewati proses jatuh bangun, manis pahit, asam garam kehidupan pasti kita lewati. Nggak ada segala sesuatu yang langsung instan langsung sukses gitu. Pasti setiap perjuangan akan dilewati, sesusah apapun itu harus dilewati untuk kita mau menuju menjadi sukses. Nah, pada saat proses tersebut, proses yang cukup panjang, ya panjang atau pendek relatif tergantung kisah hidup seseorang, tiap orang beda-beda. Itu pasti ada godaan atau celah di mana iblis bisa masuk di situ. Contoh, yang menjadi contoh adalah jika ada seorang pengusaha ingin menjadi sukses, dia bisa saja menjelek-jelekkan kompetitornya. Misalnya pengusaha makanan, saya jualan nasi goreng, 300 meter atau 500 meter dari saya ada jualan nasi goreng juga. Ya saya ke situ makan, saya kasih ke situ garam kebanyakan, lalu saya koar-koar, wah di sini nasi gorengnya nggak enak, keasinan, pokoknya segimanapun black campaign. Jadi dia buat supaya reputasi toko sebelah menjadi jelek. Jadi ibaratnya tuh main kotor lah, nggak main bersih, bersaingnya kotor gitu. Itu bisa dilakukan supaya apa? Supaya sukses, supaya dengan saya laku dagangan dia sepi. Contoh yang lain, jika kita menjadi dokter, ada banyak dokter itu yang juga tidak takut akan Tuhan. Nggak semua dokter ya, tapi beberapa lah, oknum lah dalam tanda kutip. Seperti misalnya ada pasien, dilihat pasien itu kaya atau pakai asuransi atau pakai BPJS. Lalu rawat inap, dia sakit harus rawat inap. Dia buat rawat inapnya yang lama, 3 hari, 7 hari. Dia buat harus cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Supaya apa? Supaya uangnya banyak. Itu bisa terjadi. Supaya apa? Kalau uangnya banyak, otomatis akan menjadi semakin kaya. Banyak penghasilan, banyak income. Ada lagi contoh lain. Jika kita kerja di kantor, kita juga bisa untuk cari muka dengan bos. Jadi kita bisa, kalau bahasa kasar itu menjadi orang penjilat, bos kita puji-puji supaya kita naik jabatan. Kalau kita politik, kita juga bisa korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Kita bisa sogok sana, sogok sini. Yang penting kita dapat jabatan, dapat tahta, dan dapat harta juga. Nah, godaan-godaan serta celah-celah iblis kayak begini, kalau kita tidak dasari dengan takut akan Tuhan, kita tidak dasari dengan firman Tuhan, kita bakal terjerumus dan akhirnya mengikuti dan terjatuh di dalam dosa tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia itu punya kecenderungan pengen instan, pengen sesuatu yang cepat. Jadi kalau misalnya pengen cepat naik jabatan ya tinggal cari muka, pengen cepat kaya ya tinggal korupsi, banyak hal, pengen instan gitu. Jadi kita harus dasari dengan takut akan Tuhan. Karena ingat, manusia itu bisa ditipu, bisa dibohongi, bisa dikelabui, tetapi Tuhan enggak. Ada yang Alkitab mengatakan sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Jadi itu yang harus kita tanamkan sebagai anak Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini juga termasuk di mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melaksanakan kewajiban kita, mengembalikan milik Tuhan, memberikan
persembahan juga kepada Tuhan yang terbaik. Itu juga termasuk dalam poin pertama ini, takut akan Tuhan. Poin yang kedua adalah setia terhadap perkara yang kecil. Apa artinya? Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, orang-orang yang kaya yang kita lihat sekarang, katakanlah Elon Musk, Bill Gates, dan orang-orang kaya lainnya itu pasti pernah mengalami fase-fase di mana dia merintis. Dia start dari nol. Bahkan kalau kita tahu perjalanan kisah KFC itu dulu ya dia nggak laku jualan ayamnya. Dia harus meracik sedemikian kali. Orang yang menemukan lampu itu harus mencoba ratusan kali sehingga akhirnya bisa menciptakan lampu. Tapi dia tetap setia terhadap perkara yang kecil. Apapun yang kita miliki saat ini, percayalah bahwa itu berkat dari Tuhan. Itu titipan daripada Tuhan yang supaya kita bisa kelola gitu. Nah, kalau Tuhan mempercayakan kita perkara yang kecil, lalu kita ngerjainnya nggak benar, kita nggak setia, kita bersungut-sungut, bahkan kita menyepelekan, gimana Tuhan bisa mempercayakan perkara yang lebih besar? Itu sangatlah mustahil. Secara logika manusia aja udah mustahil banget. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan mau menjadi sukses, key to sukses, untuk menjadi kesuksesan, menuju kesuksesan, kita harus belajar untuk setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Kecil ini itu merupakan bisa menjadi satu batu loncatan, bisa juga dipakai Tuhan untuk menguji kira-kira kita setia nggak sih terhadap perkara yang kecil ini. Lalu Tuhan udah siap sedia untuk mempercayakan perkara yang lebih besar kalau kita setia terhadap perkara yang kecil. Yang ketiga atau poin yang terakhir adalah rendah hati. Lukas 14 ayat 11 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biasanya, nggak semua ya, biasanya orang yang dari bawah, dari merintis lalu menjadi sukses, ada kecenderungan untuk sombong. Apalagi orang kaya baru yang tiba-tiba kaya mendadak gitu, entah karena apalah kaya mendadak, pasti punya kecenderungan menjadi sombong. Dan banyak kisah orang-orang yang udah di atas lalu sombong, atau bahasa anak mudanya tuh star syndrome. Jadi star syndrome tuh kayak wah merasa jadi headline gitu, jadi punchline, jadi dilihat banyak orang, dikagumi banyak orang, banyak fansnya atau keren lah gitu. Itu di saat dia sudah mencapai titik puncak dan dia merasa sombong, merasa puas, merasa hebat gitu ya. Kemudian makin lama grafiknya makin menurun. Kenapa orang bisa menjadi sombong? Itu kan yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah orang bisa menjadi sombong itu karena dia merasa dirinya hebat, dirinya pintar, dirinya cerdas, dirinya bisa melakukan segala hal apapun. Nah itu, biasanya orang jadi sombong karena itu. Dan yang paling penting, orang yang sombong itu pasti dia sudah mulai mengabaikan Tuhan. Dia menganggap, oh saya bisa gini karena ya belajar, karena saya ya berpikir keras, saya dari pagi sampai pagi kerja terus, dari subuh sampai subuh saya nggak pernah tidur, makanya wajar lah kalau saya bisa kaya. Kenapa? Karena ya saya capek, ini keringat saya sendiri. Tanpa disadari itu mereka sudah mulai mengabaikan Tuhan. Padahal di saat mereka bertumbuh, grafiknya naik dan akhirnya mencapai level sukses, di situ ada penyertaan Tuhan, ada karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan itu sudah mulai diabaikan. Sedangkan sebagai anak Tuhan, kita harus tetap untuk rendah hati. Kita harus ingat prinsip padi di mana semakin berisi, dia semakin menunduk. Jadi kita nggak perlu heboh-heboh, nggak perlu sombong, nggak perlu pamer apapun. Kalau memang kita pinter, orang bisa menilai kok kalau kita pinter. Kalau emang kita punya sesuatu yang mewah, orang bisa ngeliat sendiri kita kalau kita punya sesuatu yang mewah. Kalau emang kita kaya gitu tanpa kita gembor-gemborkan, wah saya kaya loh, duit saya 1 triliun, orang bisa melihat. Jadi itu merupakan hal yang gak penting. Makanya Lukas 14 ayat 11 berkata, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena Tuhan gak suka. Karena di saat kita udah sombong, itu tandanya kita sudah menganggap kalau diri kita hebat. Padahal yang hebat itu bukan kita, yang hebat itu Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita. Itulah renungan pada malam hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.